Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia caranya ya teman-teman. Yang pertama itu kita download dulu aplikasi TikTok Sellernya seperti ini. TikTok Seller bisa di Google Play ya teman-teman. Karena menurut saya kalau berjualan di TikTok Shop itu lebih mudah dengan aplikasi TikTok Seller. Sudah lengkap juga ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita tunggu dulu sampai selesai mendownload. Nah, kalau selesai kita buka dulu aplikasinya. Nah, kemudian kita klik login dengan TikTok. Karena di aplikasi TikTok Seller ini kita harus mempunyai akun TikTok terlebih dahulu. Dan juga mempunyai aplikasi TikTok juga ya teman-teman. Kemudian kita otorisasikan. Karena dia akan terhubung secara otomatis. Ntar kita ulangi lagi, login dengan TikTok. Ya, klik login dengan TikTok ya teman-teman. Karena tadi udah kembali ke semula. Ini tampilannya seperti ini. Nanti di sini akan muncul syarat dan ketentuannya untuk berjualan di TikTok. Tapi kalau kamu rajin membacanya silahkan rajin, dan kalau nggak mau membacanya silahkan di skip aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mematuhi aturan-aturan berjualan di TikTok. Tidak melakukan spam dan lain sebagainya. Kemudian kita klik lagi login dengan TikTok lagi ya teman-teman. Kemudian konfirmasikan dan nanti disuruh mengotorisasikan ulang. Ini otorisasi lagi, kemudian kita akan otomatis terhubung dengan TikTok kita. Nah, seperti ini. Selanjutnya verifikasi dokumen seperti memasukkan nama toko, upload KTP dan lain sebagainya. Ini kita perhatikan ya teman-teman. Nama toko, misalnya kamu mempunyai nama toko di aplikasi marketplace lainnya, silahkan kamu sesuaikan saja, kamu samakan nama tokomu di TikTok ini dengan nama tokomu di aplikasi lainnya. Kenapa? Karena nanti kalau ada pelangganmu, mereka akan tertarik untuk berbelanja di kamu lagi di TikTok ini, gitu ya teman-teman. Karena kalau berjualan di awal-awal itu susah mencari pelanggan. Oke, seperti ini. Makanya kalau dia nama toko itu usahakan sama semua nama tokonya, baik di marketplace A, B, C, bahkan TikTok sekalipun. Nah, ini masukkan KTP. Tapi kalau kamu berada di luar negeri bisa memasukkan paspor ya teman-teman, kalau punya paspor. Tapi kalau nggak punya ya KTP aja. Ini upload KTP itu maksimal 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB silahkan ubah size-nya. Bisa kamu dari Google Chrome, ada nanti aplikasi resize ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya di situ sudah otomatis terisi, kemudian klik simpan. Nah, ini dia konfirmasi. Oke, di sini sudah bisa berjualan untuk produk pertama, tapi nanti ketika kita klik tambah, karena kan kita ini belum mengisi alamat toko kita ya kan. Sedang dalam peninjauan. Kalau sudah diverifikasi oleh TikTok, sudah bisa terlihat oleh pembeli. Kemudian sini kita klik tambah, akan muncul tambahkan alamat. Nah, di sini menambahkan alamat toko. Buat dulu nama kontak kamu sesuai KTP. Nomor telepon. Masukkan alamat toko kamu yang jelas. Nah, ini dia.
Karena nanti kalau misalnya ada barang yang gagal kirim, itu bisa dikembalikan otomatis ke toko kamu ya teman-teman. Oke. Nah, kita sudah bisa menambahkan produk baru seperti gambar produk. Masukkan gambar produk yang kontrasnya itu jelas dan menarik. Jangan asal-asal gambar aja ya teman-teman, karena gambar juga bisa jadi penarik pembeli. Misalnya ini saya buat gambarnya ini kurang menarik ya teman-teman. Kita cari gambar yang paling bagus saja. Klik tanda silang. Bisa kita buat gambarnya nah ini aja kita buat gambarnya. Ini saya dapat dari TikTok juga gambarnya ya teman-teman. Kemudian ini masukkan nama produk. Ini nama produknya. Kamu bisa memasukkan di sini kategori yang otomatis sudah ada, atau bisa kamu skip juga ya teman-teman. Kemudian di sini deskripsi produk seperti biasa. Kalau deskripsi produk itu berarti harus jelas. Nah, tadi gambar produk ini muncul nanti ketika orang melihat produk kita. Nah, ini gambar tampilan awal ya teman-teman. Kemudian di sini nanti ada diminta gambar lagi. Sebentar, kita buat dulu deskripsinya. Yang penting kamu buat sedetail mungkin deskripsinya, sejelas mungkin. Oke, misalnya ini dan lain sebagainya. Ini kategori bisa kita buat sesuai dengan produk kita. Kemudian atribut produk ini bisa kamu buat ya, bisa kamu ubah juga. Tanpa merek, nanti di sini ada instruksi pencuciannya seperti apa, bisa digunakan di musim mana, kainnya melar atau tidak, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, ini dia maksud saya. Kalau bagian ukuran ataupun video ini nanti muncul di deskripsinya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kamu pilih jenis variasinya, bisa satu ataupun beberapa variasi. Sama juga seperti berjualan di marketplace lainnya. Kalau beberapa variasi berarti ada size-nya XL, XL, ataupun gambar warnanya merah, kuning, hijau, seperti gitu ya teman-teman. Kemudian berat paketnya ini harus sesuai dengan yang sudah tertera. Minimal 200 gram, maksimal 10 gram. Oke, aktifkan saja bayar di tempat ya teman-teman, karena kalau di TikTok itu lebih banyak penggunanya membeli dengan sistem COD. Jadi kalau kamu nggak membuat sistem COD, maka siap-siap pelangganmu akan sepi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa terbitkan. Nah, seperti itu kira-kira. Kita buat dulu ini. Gambar opsionalnya kita buat aja awalnya. Tapi kalau di beberapa toko itu bagian ukuran itu mereka membuat desain-desainnya pembuatan produknya gitu ya teman. Nah, ini walaupun di sini belum ada stok produkmu, tapi nanti di awal sudah ada. Ketika diklik kembali itu sudah muncul produkmu, karena ini masih dalam sistem verifikasi oleh TikTok. Nah, ini lanjut kita coba produk yang kedua ya teman-teman. Dia yang menggunakan beberapa variasi, misal S, M, L, XL gitu, biar lebih jelasnya lagi. Oke, ini kita masukkan gambar produk. Saya buat gambarnya. Ntar dulu.
Ini kalau punya anak kecil. Kuahnya, pasti kuahnya. Masukkan gambar produk. Ada hiburannya ya teman-teman ya ini. Oke, kemudian masukkan nama produknya. Dia nggak mau kalah kalau mamanya cerita-cerita, dia lebih banyak ceritanya gitu. Mana abangnya? Nah, masukkan deskripsi produknya. Ini misalnya kita skip aja ya kategorinya ya teman ya. Karena nanti di bawah juga ada kategori juga. Nah, ini deskripsi produknya kita buat. Kamu buat yang lengkap aja. Karena kamu kan lebih tahu deskripsi produkmu seperti apa ya teman-teman. Nah, ini kita buat fashion dan pakaian wanita. Ya, ini kita buat dia di bagian gaun kasual aja. Oke. Nah, lanjut ini ada atribut produk. Kita buat aja atribut produknya. Ini kita masukkan dulu gambarnya. Ini bagian ukuran yang nantinya muncul di bagian deskripsi ya teman-teman. Nah, di atribut produk, nah itu ada video opsional di bagian ukuran. Ada video, ini opsional maksudnya boleh dibuat, boleh tidak. Tapi kalau kamu buat, lebih menarik lagi nanti produkmu gitu. Jadi kalau saran saya ya lebih baik dibuat videonya gitu ya teman-teman. Nah, ini aduh, dia sudah mulai mengganggu. Nah, ini dia mereknya, nanti instruksi pencuciannya hanya dicuci dengan tangan ataupun cuci kering juga bisa, atau di skip juga boleh. Itu kok ada mesin dicuci, cuci dingin. Mesin dicuci. Assalamualaikum. Melar atau tidak? Kita buat sedikit melar. Oke, ini bahannya apa? Bisa kamu buat. Kalau nggak mau diisi semua pun nggak apa-apa, hanya 1-2 boleh diisi, atau nggak diisi sama sekali juga nggak apa-apa. Tapi saran saya diisi yang perlu-perlunya aja ya teman-teman, bisa nanti lebih menambah apamu tadi, deskripsimu tadi. Kemudian ini kita simpan. Nah, ini lengannya seperti apa? Misal kita buat lengan kimono aja. Size tipe, jenis. Nah, ini ada size tipe. Bisa kamu skip. Bisa juga diisi ya teman-teman. Nah, bisa diisi semua, bisa di skip. Nah, klik simpan. Kemudian di jenis variasi, tadi kita mau mencoba yang beberapa variasi. Berarti di sini kita memasukkan variasinya. Warna, masukkan warnanya. Bisa dibuat gambarnya, bisa tidak. Agar tokomu lebih menarik, ya silahkan ditambah gambarnya aja. Ini kuning. Kita coba 2 aja ya teman-teman. Masuk gambar atau tidak?
Kita nggak usah, nanti kalau kamu masuk gambar tinggal klik tambah gambar aja. Nah, di sini ukurannya ada SM, L, XL. Kita coba 2 aja. Tambah nilai variasi, ya. Kemudian klik simpan. Atur harga dengan stok. Nah, bisa kamu edit sekaligus harganya, bisa kamu ketikkan satu persatu seperti ini. Atau kalau sekaligus nanti bagian bawah ini edit sekaligus. Nah, sini ada harga satuannya. Oke, stoknya berapa? Oh, kembali. Misalnya 1 aja kita buat. Oke, simpan. Nah, dia sudah seperti ini. Jangan lupa aktifkan bayar di tempat. Karena toh yang mengatur ekspedisi pengiriman itu adalah TikTok sendiri, bukan kita ya teman-teman. Oke, terbitkan. Nah, ini kan tadi saya bilang belum ada muncul, masih 0. Tapi kalau kita kembalikan, nah ini masih 0 semua. Kalau dikembalikan ke awal, dia muncul 2 produk aktif. Dia seperti ini, ada 2 produk aktif. Nah, dia ini ada yang kalau mau diisi ya silahkan diisi satu persatu ya teman-teman. Ada ini promosi, dibuat obrak kilat atau masukkan voucher. Itu kalau kamu punya voucher ya silahkan kalau mau buat voucher. Nah, di sini ada keuangan, berapa pemasukan, berapa pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada misi dan hadiah. Biasanya kalau hadiah live, hadiah promosi. Nah, di situ dia. Oke. Lanjut, nanti kita ini cek dulu di TikTok apakah memang sudah muncul. Bisa kita cek ya teman-teman dengan cara buka TikTok ini, kemudian klik itu yang shop marketplace-nya, kita klik. Nah, ini kemudian carikan di sini nama toko kamu tadi, seperti saya tadi Mahira All Shop Sidempuan. Mahira All Shop Sidempuan ya teman-teman, cari. Nah, ini dia tadi sudah muncul toko saya. Nah, seperti ini ya. Di situ produk saya sudah 2 yang bisa dilihat. Nah, berarti sudah selesai diverifikasi oleh TikTok. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan tolong di-share ke teman-teman yang lainnya agar kita sama-sama bisa berjualan di TikTok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.